Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk INAKE, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama, tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya di edisi hari ini, di hari Rabu tanggal 20 November 2024. Saya Dewi Satriani kembali untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 di obrolan UMKM. Nah sahabat budaya, kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio, yang pasti akan memberikan kita ya berbagi cerita tentang pengalaman yang sudah dilewati ya seputar UMKM-nya sahabat budaya. Nah kira-kira seperti apa sahabat budaya, langsung aja kita menyapa dengan narasumber kita yang sudah ada di studio. Ada owner dapur Ibu Vina. Assalamualaikum owner. Iya, gimana kabar nih Kak Owner? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Owner. Nah ini ada Kak Ervina ya, owner dapur Ibu Vina. Kita langsung aja dengan topik kita ya, yaitu potensi menjanjikan dari makanan sejuta umat. Aduh, penasaran sebenarnya itu sejuta umat itu seperti apa. Namun langsung saja kita tanya-tanya dulu. Kenapa sih dikatakan dengan makanan sejuta umat? Emang ada apa dengan produk yang ditawarkan ini? Iya, karena produk ini ya betul-betul ya banyak penikmatnya. Banyak penikmatnya. Dan selalu dicari
Dan selalu dicari ya. Jadi pokoknya itu mungkin kalau dicari-cari tidak mengenal yang namanya cuaca panas, cuaca dingin atau cuaca setengah dingin itu selalu dicari-cari gitu ya. Iya betul. Karena yang kalau kita lihat di medsos juga itu banyak sekali juga yang menawarkan yang namanya makanan sejuta umat ini. Walaupun mungkin jauh baik itu di daerah atau mungkin di kota. Nah ini orang-orang pada mencarinya ke situ mungkin ya. Iya betul. Nah tanya dikit kok namanya dapur Ibu Vina nih. Ini apa ini alasannya pakai nama dapur Ibu Vina? Ya dari nama sendiri. Oh, nama sendiri ya Kak ya, oke. Ya kebetulan itu hari dia bilang suami saya, bagaimana kalau pakai nama sendiri aja, jangan sampai namanya membawa rezeki. Benar. Jadi coba-coba gitu ya. Coba-coba ya, alhamdulillah. Iya. Terus ini kan pakai nama sendiri. Ini sejak kapan merintis usaha seperti ini? Ya mulai 2016. 2016, jadi kurang lebih 9 tahun Iya. gitu ya. Iya. Masya Allah, jadi kurang lebih 9 tahun itu produknya tetap itu aja atau mungkin produknya ada berbagai macam nih? Ya yang bestsellernya sih paru rica ini ya andalan gue iya, tuh. Dikembangkan jadi bakso Kak. Kebetulan dulu kita keluarga penjual daging, jadi saya berpikir kenapa saya tidak bikin variasi menjual frozen food ya terbuat dari daging. Benar. Ya. Jadi ini ada paru ricanya. Paru rica, Jadi oke. dikembangkan lagi ke bakso. Oke. Nah, jadi ada varian bakso, ada paru rica, itu dua produk dari dapur Ibu Vina atau mungkin ada produk-produk lainnya juga? Ya untuk sementara itu. Untuk sementara Iya. itu aja dulu ya, paru rica. Oke. Iya. Seperti apa sih penampakan dari produk-produk ini yang kalau saya lihat ini ada beberapa varian kayaknya ya? Iya. Itu varian apa aja nih dari baksonya nih Kak? Kalau baksonya ada varian dari daging yaitu bakso bulat, urat. Urat. Iya kotak, sama ada juga bakso ayam. Oh ada bakso ayam. Itu bakso ayam modelnya kayak gimana Kak? Iya bulat saja. Bulat aja. Iya. Oh bulat, oke. Itu bulat mulus ya? Iya mulus. Bakso kotak juga ada. Kotaknya Kotak, kayak gimana? iya. Oke, seperti pada umumnya gitu ya. Jadi ada halus, ada urat, ada ayam, ada kotak. Nah kalau kotak itu tetap sapi Iya, ya. biasanya juga ada mercon. Ada mercon iya, tapi kebetulan habis. Karena banyak peminatnya juga mungkin ya. Kalau paru ricanya ada dua macam yaitu Oh, paru asam manis satu sama rica. Oh ternyata ada dua macam ya. Iya. Yang selama ini yang saya makan itu saya pikir sama Ji semua rasanya. Oh paling bagus asam manisnya juga yang tidak asam suka manis. pedis. Yang maksudnya yang orang yang tidak kuat makan pedis ya. Iya. Itu cocok sekali yang namanya asam manis ya. Iya. Kalau paru rica itu yang pecinta yang namanya pedas. Apalagi kalau di musim hujan seperti ini pas sekali itu yang namanya menikmati bakso ya dan paru rica. Oke. Nah ini dari tahun 2016. Nah kira-kira dari tahun 2016 ini merintis usaha ini pernah nggak mengalami yang namanya tantangan dalam merintis usaha ini Kak? Ya jelas pernah. Pernah ya. Itu tantangannya seperti apa sih? Ya biasanya yang kayak reseller yang down, ya pengambilannya langsung tidak mengambil. Ya kita berpikir bagaimana bisa laku keras lagi ini ya diecer-ecer melalui kita. Iya. Jadi caranya ketika tantangan yang seperti itu resellernya tidak mengambil. Nah yang dilakukan apa nih Kak sebagai owner? Biasa saya kasih saran ya kasih diskon atau pakai paket. Misalnya ambil paket 100.000, ada berapa macam 4 atau 5, ya begitu. Seperti itu iya, ya. jadi langsung kayak banyak lagi pengambilan lagi. Saya kasih saran ya, kasih diskon begitu. Iya seperti itu. Nah dari kemasannya ya dari dapur Ibu Vina sendiri, ini kemasannya kayak standing pouch ini dan kemasan plastik ini dapatnya dari mana nih kemasan
kemasannya Kak? Pertamanya sih ya pakai pembungkus biasa, belum ada, masih pakai stiker atau Oh, dulu iya, pakai stiker. iya. Tapi kalau pakai stiker kan biasa hilang. hilang jadi Iya. langsung dipesan banyak begini. Oh iya. Langsung dipesan sama di Makassar atau di luar Makassar? Masih Di Makassar ya. Iya. Kalau standing pouch-nya sendiri? Ini dulu pakai plastik, tapi kalau Plastik. pengiriman keluar daerah ya biasa pecah-pecah, jadi alternatifnya saya pakai Standing pouch ya. Oh, luar biasa. Itu juga pesanannya satu tempat juga ya. Iya, semua. Oke. Jadi itu cara untuk gimana customer untuk tertarik dari kemasan juga ternyata ya. Iya, karena kalau yang kita lihat biasa kan paru rica itu orang buat itu cuman ini yang plastik mika. Iya, mika. Kayak gitu. Atau mungkin cuman yang apa sih tempat-tempat apa namanya itu yang plastik bulat-bulat ya itu, bulat-bulat. Kayak gitu. Kalau ini sudah aman dibawa Aman, jadi kemana-mana. bisa dibawa kemana-mana. Ya, ini selalu dibawa ke luar negeri. Ya, sudah sampai luar negeri ternyata. Paling sering dibawa ke umroh atau Ya. keliling-keliling. Iya, tapi emang betul itu. Kalau yang produk-produk seperti itu kan paling aman dibawa kemana-mana nih. Iya. Kalau mau orang umroh juga kan biasa pengen makan makanan lokal gitu ya. Jadi otomatis bawa yang kayak seperti itu. Namun yang kalau misalkan kita mau bawa juga yang tempat-tempat gitu kan takutnya pecah kan? Pecah. Karena sering terjadi memang. Atau pernah pengalaman atau pernah pakai kayak gitu Kak? Pernah. Akhirnya pecah. Jadi otomatis ya tidak dijual. Tidak dijual ya. Ya, Rugi dong. rugi. Kalau keluar daerah misalnya bertumpuk itu pasti pecah kok ya. Iya seperti itu. Nah Kak, ini kira-kira apa yang menjadi motivasi Teh ini sehingga merintis usaha seperti ini? Katakan ini sudah 9 tahun ini. Apa yang menjadi motivasi nih Kak? Ya, untuk menghasilkan sih di rumah saja. Untuk menghasilkan di rumah saja, daripada di rumah saja tinggal ngegosip, bikin dosa kan kalau misalkan ngegosip, ajak tetangga ngegosip. Nah, mending menghasilkan. Mending menghasilkan gitu ya Kak ya. Oke. Dan ada dukungan dari keluarga mungkin sama Pasti. suami? Pastilah suami kan biasa kan orang buat usaha, suami kurang mendukung 100%. Kalau didukung cuma setengah-setengah. Nah, kalau suami Kak Owner sendiri gimana? Dukung 100%. Alhamdulillah sangat mendukung sih. Orang tua juga seperti itu ya Kak ya. Iya. Luar biasa. Jadi yang kerja produk-produk seperti ini yang membuat apa itu Kakak Owner sendiri, Kak Vina sendiri, atau mungkin ada yang bantu Kak Vina? Ya, saya sendiri yang terjun langsung, tapi memang sudah dibantu sama keluarga. Memang saya ambil karyawan dari keluarga saja ya. begitu. Karena lebih bisa dipercaya, iya. dikontrol gitu ya. Ini kan masalah daging ya, otomatis betul harus dimasak baik supaya tahan. Oh iya. Jadi Kak Vina dibantu sama keluarga. Iya. Dari bahan-bahannya sendiri, ini dapat bahan-bahannya, maksudnya resep-resepnya dari mana aja nih? Maksudnya dapat resepnya dari mana? Atau mungkin Kak Vina yang tebak-tebak aja resepnya tuh kayak gimana Kak? Ya, sebenarnya pertamanya itu kan kebetulan suami yang jual daging, jadi saya masak di rumah. Ini paru rica pertamanya, dia bilang, kok enak ini. Jadi di situ saya berpikir, kenapa saya tidak bisa jadikan uang? Otomatis bahan bakunya sudah ada, misalnya saya ambil dari keluarga. Jadi kenapa saya tidak olah jadi paru rica kan banyak. Alhamdulillah. Tapi Kak, itu kan kebanyakan yang jual daging itu, yang penghasil daging itu rata-rata di Antang, daerah Antang. Kalau Kakak sendiri di mana alamatnya? Pemotongan. Di Pamalongan. Iya. Kalau Kakak di mana? Memang di Pemotongan juga, dan memang ipar saya memang ada peternakannya juga. Oh. Jadi kalau misalnya daerah Antang kan? Tidak, Pak Bambang. Pak Baing-Baing. Iya. Pak Baing-Baing ada Pemalongan juga. Tidak, maksudnya keluarga kami ada peternakan begitu. Oh, peternakan sapi. Ya, bisa juga beli hidup. Apalagi dagingnya. Ya. Berarti di Pak Baing-Baing Kak ya? Ya, rata-rata sih keluarga di Pak Bambang jual daging semua. Masya Allah. Aduh, enak dong karena selalu makan daging. Jadi biar bukan hari Lebaran ini
konsumsi namanya daging ya. Nah, kalau soal reseller sendiri nih Kak, resellernya itu ada di mana saja atau bagaimana dengan resellernya, bisa diceritakan nih Kak? Reseller sudah alhamdulillah banyak, ada di Shopee, Sidra, sampai daerah ternyata. Iya, Bone ada berapa 3, Bone, Baru sama Bulu Kumba, Takalar. Wah. Ternyata resellernya sudah memang di daerah-daerah gitu ya. Itu biasanya dalam satu reseller pengambilan berapa nih Kak? Banyak. Banyak ya. Banyak. Biasa yang paling sedikit ya 50 porsi. Wow, iya. Banyak ya. 50 porsi, bahkan kalau pada saat bulan puasa biasa sampai 1000. Wow. Satu keren. reseller. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi waktu sebelum merintis usaha bakso ini atau paru rica, nah ini apa mungkin ada bisnis sebelumnya nih Kak? Ya kosmetik sih. Kosmetik. Iya. Kosmetik. Mulai dari 2009 ya jual kosmetik. Tapi ya cari aman lah dulu. Iya, cari aman dulu. 2009 sampai 2014. Berhenti 2014, lanjut saya di kuliner sampai sekarang. Jadi fokus sama yang kuliner aja ya Kak ya. Iya. Begitu. Ya karena kuliner memang menjanjikan sekali yang namanya kuliner loh Kak. Iya. Apalagi musim hujan seperti ini. Kalau musim hujan seperti ini kan biasanya orang lapar misede. Bikin misede bakso. Tapi kalau misalkan yang kayak begini Kak, di produknya Kakak sendiri, apa Kakak sediakan bumbunya juga atau mungkin tidak Ji? Ya ada bumbu kemasannya di belakang. Oh ada bumbu kemasannya ternyata ya Kak ya. Ya, bisa cuma langsung ini aja tambah, kalau misalnya masih mau tambah bumbu bisa tambah cari, langsung bisa dimakan. Maksudnya bisa tambah di mana ini Kak? Bikin sendiri? Iya bikin sendiri. Iya, dalam satu bumbu begitu itu biasanya berapa mangkok jadinya Kak? Ini banyak Kak, isinya. Oh banyak ya Kak? Iya, isinya maksudnya ada 50. yang bumbunya itu loh. Bumbunya mungkin setengah. Setengah ya Kak? Setengah ini. Setengah Iya. porsi, setengah bungkus ya. Iya. Dalam satu bungkus itu berapa biji Kak? Ada 50. Ada 50 biji. Nah itu kisaran harganya dalam 50 biji itu? Kalau untuk ecernya 50. Kalau untuk reseller ada harga reseller. Ada harga reseller. Dengan minimal pengambilan. Minimal berapa pengambilannya kalau reseller? Ya, 10 ke atas lah. 10 ke atas gitu ya untuk reseller. Oke. Jadi 50.000 itu dalam satu ini berarti kisaran harganya satu biji Rp1.000 aja. Iya. Murah ya. Biasanya kan satu biji itu ada yang jual kayak 3.000, ada jual 4.000, 5.000 bahkan aduh. Ternyata cukup murah gitu. Oke, karena kan biasanya nih ada yang buat bakso Kak, dia daging sapi itu dicampur dengan daging ayam. Nah, kalau Kakak sendiri memang daging sapi to ya? Ada sapinto, ada yang cuman ayam to. Oh, begitu. Oh, iya. Nah, cuma itu dia. masuk perbandingannya mungkin tidak premium begitu karena perbandingan tepungnya sama daging. Betul. Tidak mungkin lah kalau umpamanya ayam to haruslah ada tepungnya juga. Ya itulah. Benar. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, bahan-bahan baku kan ini dagingnya itu gampang didapat. Nah, kalau bumbu-bumbu lainnya itu dapatnya mudahkah atau mungkin terkadang sulit? Mudah karena memang di pasar kan kita sudah kerjasama semua dengan bumbu, penjual bumbu, jadi pas langsung datang bumbu ya ini jadi tahu Mi. Iya, saya racik sendiri di situ. Saya langsung racik. Oh, langsung kita yang racik ya. Kalau soal penggilingannya sendiri bagaimana Kak? Saya langsung juga Kakak sendiri. Iya. Karena kebetulan ada juga mesin cetaknya. Kalau penggilingannya masih di pasar. Oh, maksudnya mesin cetak bakso ya? Bakso. Oh, bukan di manual Kak? Bukan. Iya, karena kebiasaan orang manual. Oh, kalau Kakak ini ada mesinnya ada gitu mesin. Ya? Oh, berarti steril sekali Ji. Terkadang kan kita berpikir Kak tuh bilang, mau makan bakso sih, tapi kalau dilihat lagi cara bikinnya kayak gimana ya. Orang pakai ini karena kalau manual itu orang pakai plastik katanya enggak jadi. Kalau pakai plastik tangan kan. Sebenarnya lebih ini sih kalau pakai tangan, tapi kalau jumlah banyak
Iya, susah kan? Iya, Capek juga. Saya kan jumlah banyak biasanya produksi sekali ini karena untuk reseller. Apalagi kalau bersamaan minta semua biasa kewalahan kita. Kewalahannya, jadi otomatis harus ada memang mesin cetaknya ya. Mesin cetaknya berarti lancar dong. Iya lancar ya, setiap hari Sabtu lah kalau misalnya libur lagi baru Produksi dicetak lagi. banyak. Oh, tiap hari Sabtu produksinya. Itu di rumah produksinya di mana, Kak? Di Pak Bambaeng. Pak Beng-Beng di rumah Taji juga. Iya, rumahnya Mama. Oh, rumahnya Mama Ta. Iya, Kalau kalau- kita rumah Ta di mana? Di Taeng. Di Taeng. Iya. Di mana tuh Taeng? Di Taeng Goa. Oh iya. Iya. Jadi rumah produksinya di rumah orang tua gitu ya. Iya. Nah, dari yang tadi yang Kakak katakan bahwa Kakak yang buat dan tentunya keluarga gitu. Nah, kira-kira dari jumlah karyawannya Kakak sendiri tuh ada berapa orang nih? Ya 4, kadang juga 3. 4 kadang juga 3 ya. Kalau Dan banyak lagi keluarga yang bantu ya enggak apa-apa. Tapi biasanya satu kali produksi bakso itu kira-kira menghasilkan berapa banyak tuh, Kak? Ya biasa tak langsung 100 kilo. Wow. Iya. 100 kilo. Iya. Untuk saat ini, tapi kalau bulan puasa ya lebih tiap hari produksinya untuk bulan puasa. Oh, Karena kalau di bulan sini- puasa iya, ya karena bulan- biasa memang orang suka makan bakso. Iya. Biasa kalau tidak cukup freezer di rumah ya saya bawa di kawasan. Jadi berapa freezer itu kita siapkan di rumah, Kak, kotak freezernya? Jadi karena biasa langsung ambil yang di sopen Oh, biasa. langsung Iya, diambil ya. Iya. Jadi tidak disimpan dulu lama-lama karena kalau disimpan lama-lama biasa langsung mentung. Biasa kalau tidak cukup mie freezer saya bawa dulu di Pembekuan dulu. Iya. Di kawasan. Oh, di kawasan dulu Iya, pembekuan. biasa itu saya bawa 1 ton. Tidak bukan kaleng-kaleng memang. Ada dulu saya bawa karena tidak cukup mie Iya. freezer. Karena tidak cukup akhirnya dibawa ke sana. Iya. Luar biasa memang. Tapi bagaimana tanggapan dari atau respon dari para customer ini Kak yang pernah mencoba baksonya Kakak dengan paru ricanya Kakak ini? Apa ini tanggapan customer ini? Masya Allah kalau didengar tanggapannya semua bersyukur. Bersyukur ya. Karena semua yang pelanggan-pelangganku yang mulai dari 2009 masih bertahan sampai sekarang. Itu. Masya Allah. Iya. Jadi setelah mereka membeli itu diulang lagi ya. Pasti. Pasti ya karena adanya kepuasan untuk membeli yang namanya produk dari dapur Ibu Diva, Iya, Ibu Vina ya. Iya. Oh, Masya Allah luar biasa. Kak Vina, sebelum kita lanjut nih ya kita dengarkan dulu lagu Kak Vina biar kita Iya. lebih semangat lagi nih Kak Vina. Te kasih sama nari
Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk INAKE, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat budaya masih dalam program acara kita, yaitu obrolan UMKM dengan narasumber kita masih dengan owner dapur Ibu Vina. Oke, Kak Vina. Kita masih bersama nih Kak Vina membahas terkait dengan topik kita. Nah, lanjut lagi ya pembahasan kita nih Kak Vina dalam produk dari dapur Ibu Vina sendiri. Ini pernah tidak mengikuti event-event yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan nih Kak? Ya, di event MMS. Event MMS. Diselenggarakan oleh Mama Luna. Ya. Dan kebetulan saya kenal Mama Luna itu ya di event-event juga. Oh, jadi kenal Mama Luna itu di event juga. Yang mengajak-ngajak untuk ikut masuk event-event seperti itu siapa nih? Mama Luna. Mama Luna juga. Oke. Jadi selain event-event yang di Mama Luna ini, ya, event yang di luar dari Mama Luna ada nggak? Ya belum sih. Belum ada. Nah, kira-kira nih kalau soal yang dukungkan itu suami dan orang tua pastinya. Nah, ini dari modal awal dalam merintis usaha ini, modal awalnya dari mana nih Kak? Ya modal sendiri sih, cuma maksudnya kan ada daging, jadi tidak terlalu mulai dari 5 kilo. Awalnya mulai dari 5 kilo. Awalnya dari 5 kilo ternyata. Cuma 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Baru pertamanya itu saya jual titip-titip di penjual coto-coto semua gitu. Untuk promosikan. Titip di coto unta. Pertamanya ya begitu. Sebelum rekrut reseller. Jadi awalnya itu 5 kilo, 3 kilo dan dititip di beberapa warung-warung gitu ya. Begitu. Terus akhirnya setelah merangkak naik begitu, nah itu masih dititip di ini kah, dititip di warung-warung atau mungkin titip di tempat lain lagi? Sudah tidak. Ya, karena memang sudah kayak kewalahan pertamanya langsung kaget. Langsung banyak permintaan. Iya. Jadi luar biasa. Produksi saja di rumah. Untuk pesanan reseller saja. Jadi ini tunggu reseller aja untuk mengambil produknya gitu ya. Iya. Atau mungkin dipajang mungkin freezer di depan rumahnya Kak Vina. Tidak sih. Iya ya. Kalau sudah ada masuk semua chatnya reseller mau ambil sekian semua jenis, biasa masing-masing 30, 20 satu jenis. Jadi biasa yang kayak kewalahan sendiri begitu. Apalagi kalau bersamaan karena ini paru rica lama prosesnya. Lama prosesnya ya. Lama prosesnya ini paru rica gak betul-betul dimasak betul-betul saya ini prosesnya
Bukan cuma bilang 1 kali 2 kali masak, 4 kali. 4 kali. Iya. Ih, bagaimana itu ceritanya? Pertamanya masaknya kayak gimana itu, Kak? Ya dimasak biasa saja dulu sebelum maksudnya dimasak pakai air atau maksudnya direbus atau mungkin direbus dulu ya, baru dimasak pakai bumbu, baru digoreng. Baru dicampur lagi dengan bumbu. Jadi 4 kali proses ternyata. Jadi makanya dia tahan sampai suhu ruang 4 hari. Oh, begitu ya. Bahkan ada pelangganku yang bawa ke Tanah Suci umroh, tahan sampai 7 hari di atas. Expire date-nya kapan? 6 bulan. 6 bulan ya. Di dalam freezer. Dalam freezer. Iya. Tapi kalau di luar freezer itu sampai 4 hari maksimal ya. Iya. Padahal kalau biasa kan orang sampai di luar itu cuman 2 hari aja. Gitu ya. Terus harganya itu kan yang bakso yang satu kan 50.000 ya, isi 50 itu semuanya rata 50.000. Iya. Terus kalau yang paru rica sendiri? Kalau ini paru rica ada kemasan 200 gram. 200 gram itu. Yang itu berapa gram, Kak? Ini 500 gram. 500 gram. Nah, kalau yang gitu? Harganya 100.000. 100.000. Iya. Kalau yang kemasan 200 kecil? gram 50. 50.000 ya, luar biasa memang. Tapi memang jadi best seller ya, yang recommended sekali ya. Ini yang tidak pernah tinggal. Nggak pernah tinggal, yang habis terus sampai. Habis. Bagaimana ceritanya? Kenapa bisa ada ini? Diambil di resellernya ya. Sebenarnya ini tadi langsung bilang ambilkan satu dulu karena sebenarnya dia mau bawa ke Konawe mie ini. Oh kodong, mau dibawa ke Konawe, akhirnya harus tertunda dulu. Ya. Oke. Nah, dari peran media sosial sendiri dalam pemasaran produk ini, ada nggak peran media sosial ini selain? Saya ada FB, di Instagram. Facebook. Nama Facebooknya Dapur Ibu Vina ini apa nih? Vina Haidir Dapur. Vina Haidir Dapur. Iya. Haidir itu nama? Suami ya. Iya. Vina Haidir Dapur. Iya. Oke. Kalau nama Instagramnya? Vina Dapur. Iya. Kenapa enggak pakai Vina Haidir Dapur juga? Supaya beda. Supaya bisa sekaligus di ini kan, nggak dilupa-lupa. Oh, kalau Facebook ini sama di Instagram. Oh, ternyata kalau Facebook itu ada Vina Haidir Dapur. Itu dapurnya dapur biasa atau dapoer? Dapoer ya. Dapoer. Oke. Kalau ininya ya kalau Instagram Vina Dapur. Iya. Oke. Instagram sama Facebook. Kalau selain Instagram sama Facebook itu media sosialnya yang di mana aja lagi selain ini? Ya, WA ya. WA sih yang paling. Nomor WA itu udah banyak nih yang orang tahu nomor WA-nya owner ya. Alhamdulillah. Sudah luar biasa. Tas save yang mulai dari 2009 masih ada semua. Masih ada ternyata ya nomornya kontak. Jadi kalau sudah masuk langganan dulu, langganan lama. Jadi kalau ini langganan dulu, langganan lama. Iya. Oke, berbagai punya rencana tidak untuk membuat produk-produk lain dari Dapur Ibu Vina ini? Sebenarnya kalau bulan puasa itu banyak variannya seperti topak lada, rendang, karena kayak memang kita yang untuk daging perdagingan semua biasa kita siapkan kalau mau bulan lebaran. Kalau mau lebaran ya. Apa berupa bumbu aja atau mungkin dengan dagingnya Mi? Bumbu jadi ada. Bumbu jadi ada beberapa varian, contoh konro, rendang, topak lada sama kari. Ini ya. Pengambilan banyak juga ini kalau bulan puasa itu diambil reseller juga. Luar biasa. Dan itu memang permintaannya banyak ya? Banyak. Wih, Masya Allah. Jadi memang ada jadwalnya tertentu. Kalau misalkan menjelang lebaran itu memang harus dipersiapkan yang namanya jualan topak lada, rendang dan sebagainya. Dan itu laku keras ya. Luar biasa. Biasa kalau mau mie lebaran, 1 minggu sebelum lebaran sudah saya tutup. Karena biasa tidak bisa saya handle semua permintaan. Kalau mau ambilnya H-1, H-2, jadi otomatis saya produksinya saja di situ. Oke. Dari produk Dapur Ibu Vina sendiri apa sistem retur kah atau mungkin tidak Ji? Tidak.
langsung lepas bayar. ya, langsung bayar Iya. ya. Nah, jadi karena memang ini nggak bakalan terretur ini Kak, karena apa? Orang pasti suka dengan makan yang bakso. Iya. Selama itu baksonya enak ya, pasti itu habis ya. Tapi biasa juga ada ya namanya gagal kan, biasa lambat diambil di mobil, biasa rusak. Iya, betul. Karena kelamaan di mobil kan, mobil juga panas kalau diparkir. Jadi biasa ada juga masalah di dalam. Betul. Jadi waktu pembuatan bakso atau paru rica ini Kak, atau paru asam manis, butuh berapa kali pembuatan baru pas rasanya atau pas jadinya? Sudah tidak pakai takaran sih, sudah langsung tak. Itu karena memang sudah ada feeling, misalnya 10 kilo begini, 20 kilo begini. Jadi sudah ada takarannya, misalnya untuk 10 kilo ini lomboknya sekian, campur. Itu dapat resep dari mana Kak? Otodidak. Iya. Wow, otodidak ternyata. Karena biasanya kalau kita otodidak sendiri kan terkadang kayak begini Kak. Ternyata tidak cocok ini, tidak sesuai ini. Makanya kayak gimana gitu, akhirnya diulang lagi, dibikin lagi sampai bisa. Orang terkadang membuat itu sampai 4 kali baru pas narasam. Ini cocok ini begini. Ini keras sekali. Ini lembek sekali. Terkadang seperti itu. Nah, yang bikin maksudnya semangat ya komen-komennya pelanggan. Pelanggannya Kak ya. Nah, itu yang bikin semangat. Tapi kita berharap nggak ada komen-komen dari netizen yang julid ya Kak ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada. Takutnya nanti ada netizen yang dibayar gitu, julid. Tidak ada deh. Jangan ya Kak ya, jangan. Mudah-mudahan nggak ada. Karena ini masalah makanan kan. Masalah benar sekali, masalah makanan itu turun di leher loh. Jadi punya rencana untuk membuka atau membuat mungkin produk lain dari dapur Ibu Vina untuk kedepannya? Ya mungkin sih, tapi ya masih di bidang perdagingan. Masih di bidang perdagingan ya. Apalagi ini apakah buat nanti warung coto, warung gondrong. Punya rencana untuk membuka warung nggak? Punya. Itu warung apa nih kira-kira Kak yang sudah terbayang-bayang? Itu sudah apa nih? Warung makan sih. Warung makan. Ya coto. Gondrong, karena memang sudah kita tahu sudah bumbunya, sudah jualan bumbu juga. Kenapa tidak buat memang itu warung-warung seperti itu Kak? Padahal memang orang itu yang namanya doyan sekali namanya coto. Bakso, kuah coto juga orang biasa doyan. Iya. Masih kendala anak-anak masih kecil sih. Anak-anak masih kecil ya Kak ya. Masih belum fokus ke situ. Kalau iya. masalah produksi di rumah kan maksudnya masih bisa diatur ya Kak ya. Tapi kalau misalkan ada mie warung jadi terbagi nanti dibilang tuh ada yang mau bilang mama kesini. Karena mamanya harus urus itu ya warungnya. Jadi mungkin kalau misalkan anaknya udah besar mungkin itu sudah mungkin ada pikiran tak ya buka bisa usaha nih. Ada. Betul iya. Tapi tidak mengganggu dengan aktivitas lainnya Kak dalam merintis usaha seperti ini? Tidak, karena memang saya ambil hari libur untuk produksi. Libur. Selain produksi seperti ini, aktivitas lain Kakak apa nih? Ya jaga anak dulu. Jaga anak dulu. Karena suami di luar kota kan kerja. Di luar kota apa nih? Di Konawe. Konawe. Bagian tambang. Jauh ya? Iya. Apa yang tambang? Luar biasa. Banyak nih pemasukan ya. Oke. Nah, Kak, ada pengalaman yang pernah Kakak lewati ini terkait dengan dalam merintis usaha ini pengalaman yang menarik Kak, bisa diceritain ini terkait dengan penjualannya Kakak ini? Ya, biasa terjadi home error sih kalau produksi. Kita bikin sama bumbu sama tapi tiba-tiba tidak berhasil. Tidak bisa bulat padahal padahal ini cetakan sama, bumbu sama, tiba-tiba tidak bisa bulat. Jadi resiko tidak bisa dijual. Iya betul biasa rugi. Pengiriman juga biasa tidak sesuai dengan sampai jam berapa, langsung tidak kayak basi sampai di reseller, otomatis
saya ganti semua. Betul. Iya, jadi ada resikonya ada semua. resiko ya Kak ya. Kak, gimana nih Kakak melihat banyaknya persaingan UMKM di bidang penjualan paru dan penjualan bakso ini yang ada di Makassar. Bagaimana Kakak menanggapi dengan persaingan begitu Kak? Ya istilahnya percayakan saya soal rasa. Iya tuh. Karena orang akan merasakan semua, maksudnya rasanya. Betul ya. Bukan bicara. Kalau soal rezeki itu pokoknya Allah sudah takar ya. Iya. Tinggal kita mami yang berusaha dan berdoa Kak Di. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, jangan di situ deh, yang misalnya kita cari apalagi rasa yang lain gitu. Pernah menghadapi customer seperti itu? Tidak pernah sih, tapi Tidak pernah. mungkin ada tapi tidak sampai di telinga ya. Bukan targetku. Iya nggak sampai di telinga gitu ya. Oke Kak, karena kita udah di penghujung acara nih Kak ya, kira-kira apa yang Kakak ingin sampaikan untuk para pendengar kita ya, sahabat budaya kita, pemirsa kita yang nonton kita juga melalui Facebook maupun melalui YouTube, ini terkait dengan UMKM atau topik kita, silakan nih Kak. Ya, untuk pemula UMKM tetap semangat saja, terus berinovasi. Berinovasi ya. Itu yang sangat penting. Oke, baik Kak, kalau begitu terima kasih. Nomor kontak yang bisa dihubungi Kakak ini, siapa tahu ada yang mau jadi reseller, silakan nomor kontaknya dibagi Kak. Ya, bisa hubungi nomor WA saya 081 341 604 460. Bisa diulang Kak? Ya, 081 341 604 460. Oke, sekali lagi ya, di 081 341 60 44 60 ya Kak ya. Jadi yang penasaran dengan baksonya, yang ingin jadi reseller atau mungkin yang mau makan, menikmati, penasaran, hubungi Miki. Itu ownernya langsung ya. Yang suka makan bakso, saya yakin semuanya itu yang dengarkan Pro 4 itu suka yang namanya makanan sejuta umat, yaitu bakso dan paru rica. Oke, kalau gitu Kak ya, karena kita udah batasi waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara Obrolan UMKM. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar yang mau pemula menjadi pelaku UMKM ya Kak ya. Kak, semoga tiba di tempat tujuan selamat sebentar. Terima kasih sudah jalan-jalan ke RRI, makin jaya selalu ya Kak ya. Makin banyak rezekinya. Oke, sampai jumpa Kak. Baturate mari bulan, mak rencong maku tak nang ribintoeng, apa kanana atu dendam baule, bunting lompo jago salang mingka jai jam menja. Ia dendang dak dumba, ia dendang dak dumba, ia para mata bengkok na. Gunturu naji malompo, ma rencong, ma rencong, kila na malino. Bosi sarona atu dendam baule, tamalian tompo bangkeng inta jai jam menja. Ia dendang dak dumba, ia dendang dak dumba, ia para mata bengkok na. Ayah, yuk bagaimana?